Wakil Gubernur Maluku Utara Ali Yassin Ali menyampaikan fenomena eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia saat membuka rapat koordinasi aparat penegak hukum se-Maluku Utara pada Selasa 7 Maret 2023. Sebagaimana yang sering diangkat di media, situasi ini disinyalir terjadi karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini menurut Wagub diduga muncul karena minimnya ketentuan-ketentuan yang memuat perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak konsistennya implementasi terhadap peraturan tersebut oleh pemerintah, atau kurang seriusnya proses penegakan hukum ketika terjadi kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana telah menjadi suatu kebutuhan hukum di masyarakat guna melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Ia juga menyampaikan dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan ini. Rapat koordinasi aparat penegak hukum APH Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara tentang penanganan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2023. Ia berpandangan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional. Sementara, untuk pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan pada akhir tahun 2020, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membentuk sebuah unit pelayanan teknis yang khusus dalam pemberian layanan kepada perempuan dan anak di korban kekerasan yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara, Musrifa Al-Hadar. Ia menuturkan saat ini dari 10 kabupaten kota Provinsi Maluku Utara, baru Halbar, Halsel, Tikep, Ternate, dan Halut sudah ada rekomendasi dan saat ini sementara diproses. Menurutnya, penanganan ini memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas non-diskriminasi, asas perlindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum secara pidana, termasuk penyalahgunaan atau pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional, serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas 9 Januari tahun 2020 terkait upaya-upaya penurunan kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satunya adalah melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan. Dari Ternate, Maluku Utara, MMC TV mengabarkan.